Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, kami akan membawakan alur sebuah cerita film yang berjudul Big Brother. Singkat cerita, film ini menceritakan tentang kisah seorang guru kreatif, mantan seorang prajurit militer, dalam mengubah karakter murid-muridnya yang bermasalah dan susah diatur menjadi murid-murid yang kembali bersemangat dan belajar dengan tekun agar bisa lolos di ujian masuk universitas. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai menampilkan seorang pria yang bernama Henry Chen. Henry ini baru aja kembali ke Hong Kong setelah berhenti dari tugasnya sebagai prajurit militer selama bertahun-tahun di negara Amerika Serikat. Pagi itu, Henry pergi ke tempat di mana dulu dia pernah bersekolah, yaitu SMA Takji Secondary School. Di sana, Henry memutuskan untuk melamar dan memulai karir barunya sebagai guru SMA. Namun sayangnya, Henry tidak memiliki pengalaman mengajar yang cukup sehingga kepala sekolah SMA Takji pun hampir saja menolaknya. Kemudian, Henry menunjukkan surat referensi yang ditandatangani oleh mantan kepala sekolah yang dulunya pernah menjabat di SMA Takji. Hingga akhirnya membuat Henry pun bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Tak hanya itu, ia bahkan ditunjuk untuk menjadi wali kelas di salah satu kelas yang berisi para murid bermasalah. Di hari pertamanya mengajar, Henry terkejut saat melihat keadaan kelasnya yang benar-benar kacau balau. Nggak ada satupun murid di kelas itu yang datang ke sekolah dengan tujuan untuk belajar. Bahkan untuk bisa memperkenalkan dirinya saja, Henry sampai harus bersusah payah. Karena merasa terus diabaikan, dengan terpaksa ia berkeliling untuk menyapa sekaligus mengomentari apa-apa yang sedang dilakukan oleh para siswa. Good morning! Saat sudah mendapatkan perhatian dari murid-muridnya, Henry mulai menuliskan namanya sekaligus nomor teleponnya di papan tulis. Melihat tulisan Henry yang amburadul, para siswa pun menertawakan dan meremehkannya. Bahkan salah seorang siswa menelepon ke nomornya dan menyuruh Henry untuk pergi meninggalkan kelas. Sehingga Henry pun harus menunjukkan sedikit kemampuannya di depan mereka semua. 各位同學 welcome to my class. Saat jam istirahat di ruang perlengkapan olahraga, seorang siswa bernama Jack mengajak keempat temannya untuk berkumpul santai sambil menyedot sebatang rokok. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan siswa dari tim basket yang berisi anak-anak orang kaya yang terlihat sangat sombong. Mereka ini selalu merendahkan Jack dan teman-temannya hanya karena mereka ini berasal dari keluarga yang miskin. Di hari itu, Jack berniat untuk melancarkan balasan atas hinaan yang selalu mereka terima. Namun, tanpa Jack sadari, perbuatannya tadi dilihat oleh seorang guru bahasa Inggris yang bernama Miss Liang. Miss Liang pun memberikan hukuman pada mereka semua. Miss Liang menyuruh mereka untuk menulis sebuah kalimat di atas kertas sebanyak 20 lembar. Namun, bukannya kapok dengan menjalankan hukuman itu, kelima murid ini malah berulah lagi dengan mengerjai balik Miss Liang. Keesokan harinya, SMA Takji mendapat kunjungan dari Dinas Pendidikan. Mereka datang untuk melakukan peninjauan langsung karena SMA Takji memiliki reputasi sebagai SMA terburuk di Hong Kong. Dari tahun ke tahun, jumlah murid yang bersekolah di SMA Takji terus mengalami penurunan. Ditambah lagi, setiap tahunnya nggak ada satupun siswa yang berhasil lulus dalam ujian masuk ke universitas. Maka tidak heran jika Dinas Pendidikan berniat untuk menutup permanen sekolah Takji. Di sisi lain,
Ketika Henry sedang berjalan menuju kelasnya, murid-murid di dalam kelas sudah menyiapkan jebakan untuk menyambutnya. Tapi dengan gerak refleks yang mengagumkan, Henry mampu menghindarinya. Kemudian ia berjalan menghampiri Jack karena ia mendapatkan laporan jika ada salah satu siswanya yang merokok di sekolah. Kemudian Henry meminta Jack untuk menyerahkan rokok yang dia bawa. Kemudian Henry melempar sebuah pertanyaan untuk murid-muridnya, yaitu untuk menyebutkan 3 bahan utama yang terkandung di dalam rokok. Salah satu siswa yang bernama Gordon pun berhasil menjawab pertanyaan itu dengan benar, dan Henry langsung memperbolehkannya untuk pulang saat itu juga. Seketika satu kelas pun menjadi heboh dan mereka semua ingin ikut pulang juga. Kemudian Henry meletakkan satu persatu batang rokok di atas meja mereka dan memberikan pertanyaan seputar rokok pada mereka semua. Pada dasarnya, Henry ingin menjelaskan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Namun, jika ia menjelaskan kepada murid-muridnya secara langsung, mereka akan cuek dan tidak akan menanggapinya dengan serius. Jadi, Henry mencoba mengemasnya sedemikian rupa sehingga murid-muridnya pun akan paham tentang bagaimana tar akan terbentuk di paru-paru. Dengan gaya penjelasannya yang asik dan santai, para siswa pun menjadi lebih senang dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Saat jam istirahat di kantin sekolah, giliran anak-anak basket yang membalas perbuatan Jack dan teman-temannya. Perkelahian antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Namun sayangnya, keributan itu berujung dengan dikeluarkannya Jack beserta keempat temannya dari sekolah. Tentu saja, Jack merasa jika keputusan kepala sekolah ini sangatlah tidak adil karena hanya mereka berlima saja yang dikeluarkan dari sekolah, sedangkan anak-anak dari tim basket yang selalu menghina keadaan ekonomi mereka tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Melihat hal itu, Henry berusaha meyakinkan kepala sekolah untuk mempertimbangkan keputusannya. Akhirnya, kelima murid ini pun mendapatkan kesempatan terakhir untuk merubah sikapnya. Namun, Jack yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu. Tak lama kemudian, Henry mencoba mencari tahu tentang latar belakang kelima anak didiknya itu, dimulai dari Gordon. Dia adalah putra seorang imigran asal Pakistan. Dia ini selalu mendapatkan perlakuan rasis dan memiliki cita-cita untuk menjadi seorang musisi. Selanjutnya, ada seorang siswi tomboy yang bernama Gladys. Sejak lahir, Gladys ini sudah mengecewakan ayahnya karena sang ayah sangat menginginkan anak laki-laki. Gladys berusaha mendapatkan simpati dari sang ayah dengan cara merubah penampilannya seperti anak laki-laki. Tapi ayahnya tetap tidak peduli pada Gladys, terlebih lagi saat Gladys memiliki adik laki-laki yang lebih disayang oleh ayahnya. Murid berikutnya merupakan saudara kembar yang bernama Bruce dan Chris. Ketika keduanya masih kecil saat itu, ayahnya berubah menjadi seorang pecandu alkohol. Dari kecil, Bruce terpaksa bekerja keras agar bisa menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Sementara itu, Chris terobsesi dengan game hanya untuk bisa lari dari kenyataan. Yang terakhir adalah Jack. Sayangnya, Henry tidak dapat menemukan informasi apapun tentang latar belakang keluarga Jack. Scene berganti, pada malam hari, Jack bekerja sebagai waiters di sebuah restoran. Malam itu, datanglah seorang pengunjung yang bernama Ken Luo. Dia ini merupakan seorang pebisnis yang memiliki sebuah arena tarung bebas di Hong Kong. Di sana, Luo bersama rekan bisnisnya membicarakan tentang sekolah takji yang akan ditutup oleh Departemen Pendidikan. Luo berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun sebuah apartemen di daerah tersebut. Ketika Luo sedang lengah, Jack diam-diam mengambil korek api emas milik Luo. Tetapi dia terciduk saat menjalankan aksinya itu. Anak buah Luo pun menghajar Jack hingga babak belur. Setelah melihat kartu identitas Jack
yang berstatus sebagai seorang pelajar di sekolah Takji, Luo pun membebaskannya dan memberikan sejumlah uang serta menawarkan pekerjaan yang menarik untuk Jack. Di tempat lain, Henry mengunjungi rumah Gordon. Saat itu, Gordon sedang melarikan diri dari kejaran para preman karena ia telah mencuri sebuah konser tiket yang tak lain merupakan milik ayahnya sendiri. Melihat hal itu, Henry mencoba membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Setelahnya, ia mengajak Gordon untuk pergi ke pinggir jembatan dan memberinya motivasi tentang cita-cita Gordon, sekaligus mengajarkan pada Gordon tentang bagaimana cara memiliki mental sebagai seorang musisi di atas panggung. Sementara itu, pada larut malam, ayah si kembar baru saja pulang terlambat seperti biasanya. Ayahnya lalu membuka kulkas dan melihat jika stok birnya telah habis. Lalu ia menyuruh salah satu dari kedua anaknya untuk pergi keluar dan membeli bir. Tapi mereka pun menolaknya, sehingga membuat ayahnya naik pitam dan mengancam akan mengusir mereka dari rumah. Keesokan harinya, Henry datang menemui ayah si kembar. Henry mengedukasi ayah si kembar tentang bahaya minuman keras dan menyarankannya untuk berhenti mengonsumsinya. Mungkin dengan begitu, ayah si kembar dapat mengembalikan hubungan harmonis bersama kedua anaknya. Sementara itu, di rumah Gladys, ayahnya membelikan perlengkapan make up dan meminta Gladys untuk berdandan layaknya seorang gadis. Namun, Gladys yang sudah muak dan kesal lalu menyelinap keluar dengan membawa mobil milik ayahnya. Tak jauh Gladys mengemudi, tiba-tiba Henry datang dan menghentikannya. Henry menasihati serta melarang Gladys untuk mengemudi karena Gladys belum memiliki SIM. Henry pun lalu membawanya ke sirkuit go-kart di mana tanpa Gladys sadari, Henry juga mengundang ayahnya. Dengan Henry sebagai juri, Gladys dan ayahnya pun beradu balap dengan ketat. Hingga akhirnya Gladys berhasil finish di depan sang ayah. Karena merasa gengsi, ayahnya pun kembali menantang Gladys. Hingga akhirnya mereka beradu sampai keluar sirkuit. Saat melintas di pasar, tiba-tiba mobil balap ayah Gladys mengalami kecelakaan. Gladys yang terkejut pun berusaha untuk menolong ayahnya. Namun, sebuah truk dengan kecepatan kencang melintas di depannya. Untungnya, Gladys masih sempat untuk menyelamatkan diri. Hanya saja, sang ayah jadi merasa bersalah dan terus menangis karena dia mengira sudah kehilangan putri tercintanya. Dari situlah, Gladys memahami akan satu hal, yaitu sebenarnya Gladys ini begitu berharga bagi sang ayah. Keesokan harinya, Henry membawa seluruh siswa didiknya ke dalam program studi di pusat rehabilitasi. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh seorang mantan pecandu alkohol berat yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Ternyata, orang yang menunggu mereka adalah ayah Bruce dan juga Chris. Dalam sesi wawancara, salah seorang murid menanyakan bagaimana awalnya sang bapak bisa menjadi pecandu alkohol. Sang bapak lantas menceritakan jika hal itu bermula karena istri yang dicintainya telah pergi meninggalkannya. Dari situ, dia mengalami titik terendah dalam hidupnya sampai merubahnya menjadi seorang alkoholik dan membuatnya lupa jika dia masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dia mengaku menyesal dan meminta maaf kepada kedua anaknya. Di tempat lain, Jack akhirnya menerima tawaran kerja dari Ken Lau. Tugas pertama Jack yaitu untuk memasukkan obat bius ke dalam minuman salah seorang petarung yang merupakan lawan dari jagoan Ken Lau. Meski awalnya Jack ragu, tapi karena ia dijanjikan banyak uang, ia pun menerima tawaran tersebut.
Di keesokan harinya, Henry mendatangi rumah Jack. Di rumah itu, Jack tinggal bersama neneknya. Sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan sejak Jack berusia masih kecil. Meskipun neneknya tidak tahu kehidupan cucunya di luar sana, tapi baginya Jack adalah anak yang sangat baik. Kemarin Jack bilang pada neneknya kalau saat ini dirinya ikut kerja sampingan dengan seseorang di tempat latihan tinju. Mendengar hal itu, perasaan Henry menjadi tidak enak. Ditambah lagi, Henry juga menemukan obat bius di dalam rumah Jack. Di malam harinya, Jack bergegas untuk melakukan tugasnya. Namun, saat sedang beraksi, Jack ketahuan oleh seorang penjaga. Jack pun dihajar hingga babak belur dan dikunci di dalam sebuah loker. Beberapa saat kemudian, Henry pun datang dan bertanya pada para petarung apakah mereka melihat keberadaan siswa SMA di tempat tersebut. Namun, dengan tatapan yang tidak bersahabat, orang-orang itu meminta Henry untuk segera pergi. Saat akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba terdengar suara Jack dari dalam loker yang berteriak minta tolong. Setelah mendengar teriakan Jack, membuat Henry langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Perkelahian antara Henry dan para petarung di sana pun tidak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya, lewat satu serangan, Henry berhasil mengalahkan petarung terkuat di sana. Di kantor polisi, Jack mencoba mengungkapkan pada polisi tentang perintah dari Ken Luo untuk memasukkan obat bius ke dalam minuman milik lawannya. Tapi Ken Luo terus berkelit hingga akhirnya ia dapat lolos dari kantor polisi. Setelah mendapatkan perawatan atas luka-lukanya, Henry bergegas mengantarkan Jack untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Jack melihat neneknya yang sedang bekerja keras. Dari situlah Jack memutuskan untuk kembali ke sekolah dan belajar dengan giat demi bisa meringankan beban neneknya. Sementara itu, berita perkelahian yang melibatkan guru SMA Takji menjadi viral di media sosial. Kini, murid-murid SMA Takji menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Henry. Dalam sebuah kilas balik menunjukkan kisah Henry saat masih berstatus pelajar di sekolah Takji. Dulunya dia merupakan siswa yang bandel dan sangat sulit diatur. Saking nakalnya Henry sampai-sampai ia dipindahkan untuk sekolah ke Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian, Henry memilih untuk menjadi prajurit militer dan awalnya dia mengira jika perang bisa membawa perdamaian. Namun, ternyata dia salah. Dia lalu mencoba menemukan sendiri tentang makna kehidupan dengan melakukan perjalanan keliling dunia. Suatu ketika, ia mengamati burung elang dan mengingat cara hidup seekor elang, bahwa sejauh-jauhnya elang terbang, dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Akhirnya, Henry pun memutuskan untuk pulang ke Hong Kong dan menemui mantan kepala sekolahnya dulu. Ternyata, bapak inilah yang memberikan Henry surat referensi untuk mengajar di sekolah Takji. Kini, murid-murid pun jadi lebih giat dalam belajar dan semakin bersemangat untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tapi tidak demikian halnya dengan Chris. Dia merasa kesulitan untuk bisa fokus belajar karena terlalu sering bermain game. Maka dari itu, tidak heran jika ia mendapatkan nilai pra-ujian yang paling buruk dari semua murid. Henry pun melakukan langkah pendekatan dengan membantu Chris agar dia bisa belajar dengan lebih baik lagi. Akan tetapi, Chris sendiri sudah terlanjur merasa depresi. Dia merasa jika dirinya adalah murid yang paling bodoh. Hingga akhirnya, Chris pun nekat untuk melakukan upaya percobaan bunuh diri. Beruntung, nyawanya masih terselamatkan. Namun, media yang meliput kejadian ini melebih-lebihkan kejadian tersebut, hingga membuat banyak orang tua murid yang melakukan protes ke sekolah Takji.
Mereka menginginkan anak-anaknya untuk bisa pindah ke sekolah lain. Sebagai wali kelas, kini Henry menjadi orang yang paling disalahkan oleh dinas pendidikan. Kelayakannya sebagai seorang guru serta cara mengajarnya yang tidak sesuai dengan kurikulum turut dipermasalahkan oleh dinas pendidikan. Akhirnya, dinas pendidikan pun memutuskan untuk mencabut izin mengajar Henry, atau dengan kata lain, Henry sekarang dipecat dari pekerjaannya. Sejak hari itu, murid-murid SMA Takji sepakat untuk belajar 2 kali lebih giat dari biasanya. Mereka melakukan itu tidak lain yaitu untuk membuktikan pada dinas pendidikan jika mereka telah melakukan kesalahan karena sudah memecat seorang guru yang mereka idolakan. Selain itu, jika nilai dari murid-murid tahun ini bisa meningkat, maka bisa saja sekolah Takji tidak akan jadi ditutup. Kabar ini pun didengar oleh Ken Luo. Dirinya terancam tidak akan bisa menjalankan bisnisnya jika sekolahan Takji tidak jadi ditutup. Tiba di hari ujian, sebelum ujian dilaksanakan, murid-murid mendapatkan pesan jika Henry ingin menemui mereka. Mereka pun berkumpul, namun ternyata itu adalah tipuan yang dibuat oleh Ken Luo dengan tujuan agar murid-murid ini tidak bisa datang untuk mengikuti ujian. Namun siapa sangka ternyata Henry juga ikut datang ke sekolah dan menjadi penyelamat bagi murid-murid yang ada di sana. Saat duel 1 lawan 1 dengan Ken Luo, di sini terungkap jika sebenarnya Ken Luo adalah teman sekelas Henry yang dulu tangannya pernah ia patahkan ketika keduanya terlibat dalam suatu perkelahian. Kejadian itu pun mengubur mimpi Ken Luo yang awalnya dia bercita-cita untuk menjadi seorang pianis. Sebenarnya Henry terus kepikiran dengan apa yang pernah dia lakukan. Bahkan sampai hari ini pun dia masih berutang 1 permohonan maaf pada Ken Luo. Sebagai hukuman atas rasa bersalahnya, tanpa ragu, Henry pun menusuk kakinya sendiri dan menyampaikan permohonan maafnya pada Ken Luo. Di tempat ujian, semua murid SMA Takji akhirnya bisa ikut ujian dengan tepat waktu. Atas usaha dan kerja keras mereka dalam belajar, akhirnya semua murid pun berhasil lulus ujian. Pencapaian ini membuat dinas pendidikan tidak jadi menutup sekolah Takji. Itu mereka juga meminta Henry untuk kembali mengajar di SMA Takji. Di sisi lain, sekarang kondisi Chris sudah semakin membaik. Dia berjanji pada Bruce dan ayahnya untuk lebih giat lagi dalam belajar agar bisa lulus ujian di tahun depan. Sementara itu, Ken Luo kembali meneruskan hobi lamanya yang dulu sempat ia tinggalkan. Sekarang, dia mulai untuk memainkan pianonya lagi, meskipun dia harus terus berlatih agar bisa sehebat dulu. Dan cerita film Big Brother pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Big Brother kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, yuk dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.